Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat al-faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, di mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk salat subuh berjamaah. Begitu juga dengan nikmat tersebut kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah-ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena kebanyakan dari kita lalai di dalam memanfaatkan dua nikmat ini. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya tentang dua nikmat ini. Kata beliau, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalam memanfaatkannya, yaitu dia adalah nikmat as-sihhah, nikmat sehat, begitu juga nikmat waktu luang. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menggunakan dua nikmat ini hanya untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita untuk senantiasa mensyukurinya agar jangan sampai nikmat tersebut hilang dari dalam diri kita. Karena tentunya kita ketahui bahwasanya nikmat as-sihhatu wal faragh ini juga termasuk dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan hisab kita di daril akhirah. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 'umri fima afna. Ini apa? Telapak kaki seorang hamba tidak akan melangkah nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya tersebut. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa perhatian di dalam hal ini,
Karena tidaklah setiap detik yang telah berlalu di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita, melainkan dia akan hilang. Yang tertinggal itu hanyalah hisabnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sepantasnya kita sebagai umatnya, sebagai orang yang bersyahadah dengan syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu juga sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa mengetahui apa saja dari hadis-hadis yang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang keempat, betul ya? Betul ya. Berarti sekarang hadis yang ke-5. Hadis yang keempat sekarang. Berarti sekarang kita masuk pada hadis yang ke-4. Qala al-mu'allif, berkata al-mu'allif, ini siapa? Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Beliau mengatakan al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi kasbi rizqi wa ajali wa 'amali wa syaqiyyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawahu al-Bukhari dan Muslim. Masyaallah. Di dalam hadis yang keempat ini, anak izin dulu ya. Di dalam hadis yang keempat ini, Al-Imam An-Nawawi beliau memasukkan hadis dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Abu Abdurrahman ini apa nama kunyahnya? Ini Abu Abdurrahman. Namanya siapa? Abdullah. Ya, anaknya siapa? Mas'ud. Ini anaknya Mas'ud. Berarti bapaknya Abdullah ini namanya Mas'ud. Ya, beliau juga terkenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini disebutkan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Mas'ud ini bapaknya Abdullah ini bukan seorang muslim, bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau bapaknya termasuk sahabat Nabi maka disebut radhiyallahu anhu. Bagaimana siapa? Sebagaimana Ibnu Umar. Ya, disebutkan bahwasanya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Ini namanya Abdullah sama dengan anaknya siapa? Ibnu Umar. Ini anaknya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tetapi siapa? Ibnu Mas'ud. Makanya beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Namanya sama dengan Abdullah Ibnu Umar. Namanya Abdullah, tetapi apa? Anaknya Umar Ibnu Khattab. Ini anaknya Mas'ud. Dan beliau, ya sahabat ini termasuk sahabat yang salah satu dari 4 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya, kalau kalian ingin mempelajari Al-Quran, maka pelajari Al-Quran terhadap 4 orang ini. Salah satu siapa? Ini. Yaitu siapa? Yaitu Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini salah satunya. Ya.
Jadi ini juga termasuk daripada ulama yang para sahabat. Ini siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ai haddatsana, ini menceritakan kepada kami atau mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang as-shadiq, yang jujur, al-masduq lagi apa? Lagi dipercaya. Orang yang terpercaya dan dipercaya. Nah, ini merupakan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu apa? Maka dari itu termasuk daripada akhlakul islamiyah, yaitu seseorang memiliki sifat apa? Sifat shadiq atau sifat apa? As-shadiq. Ini sifat jujur. Ya. Adapun ya al-kadhib, ya ini merupakan sifat yang tercela, sifat yang paling jelek yang disebutkan ya di dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Mau enggak kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yang pertama, al-isyraku billah. Seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga kata Nabi, ai al-qaulu zur. Ini apa? Perkataan palsu, sumpah palsu. Ini apa? Al-kadhib. Ini apa? Seseorang mengatakan sesuatu yang enggak sesuai dengan keadaannya. Ini dusta. Dan ini termasuk dari apa? Dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Ya. Nah, adapun akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kejujuran. Ya, maka dari itu di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dari yang namanya apa? Dusta. Begitu juga di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi, iyyakum wasil, wajib atas kalian untuk apa? Berlaku jujur. Ini apa? Jujur ini merupakan lawan daripada al-kadhib. Wal kadhib ini merupakan sifatul munafiqin, sifatnya orang munafik. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ayatul munafiq tsalatsa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Dia dapat idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia berjanji dia ingkar, kalau dia diberikan amanah dia apa? Dia tidak aman, dia khianat. Ini ciri daripada orang-orang munafik. Ya, maka dari itu ya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis ini, beliau memberikan penekanan itu apa? Bahwasannya menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Ya, sebelum diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu telah memiliki ya gelar al-amin. Ya. Sampai-sampai ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam ya kepada keluarganya ya secara terang-terangan, ya beliau kumpulkan kaumnya, kabilahnya, ya saudara-saudaranya, ya kemudian beliau naik ke atas bukit mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau aku mengabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah, apa kalian akan percaya? Mereka mengatakan, iya kami percaya. Kenapa? Karena memang Nabi SAW terkenal sebagai orang yang apa? Orang yang terpercaya. Ya. Tetapi ketika Nabi SAW menyerukan untuk masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah, maka mereka pun apa? Berdusta, atau mereka mendustai Nabi SAW. Padahal Nabi SAW terkenal di sisi mereka sebagai orang yang jujur. Ya, ini merupakan sifat Nabi Muhammad SAW. Itu apa? As-sidqu, sifat jujur. Ini perkara yang paling berat di zaman ini untuk dijaga oleh seseorang. Karena kebanyakan kita menganggap dusta itu sudah sebagai apa? Suatu dosa yang biasa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang nggak menganggapnya
sebagai suatu dosa. Ya, seseorang dia mengiming-imingi anaknya sesuatu padahal dia nggak pernah punya niat untuk apa? Memberikan. Ini juga termasuk daripada dosa. Ya, Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man qala lisabi," barang siapa yang dia mengatakan kepada ya anaknya, "Ta'al, hak, ya sini, datang ke sini, aku beri kamu sesuatu." Tetapi dia nggak menginginkan itu, dia nggak mau memberikannya. Maka kata Nabi SAW, ini termasuk dari apa? Al-kadhib. Ini termasuk daripada dusta. Ya, seseorang mengiming-imingi seseorang lain atau hewan, kucing dipanggil sini seolah-olah dia mau memberi makan. Ya, tetapi ternyata apa? Ternyata dia cuma ingin memanggil. Ini juga termasuk daripada dusta. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena bagian daripada dusta. Itu apa? Dia mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan asalnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud kenapa menyebutkan wahwa shadiqul masduq? Karena apa yang akan disampaikan oleh beliau dari Nabi SAW ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan umurul ghaibah. Ini berkaitan dengan apa? Dengan perkara-perkara gaib. Ya, maka dari itu beliau tekankan lagi, Nabi SAW itu adalah apa? Orang yang jujur, ya, terpercaya, lagi dipercaya. Agar apa? Agar orang-orang yang mendengarkan hadis ini mereka percaya dan tidak mengingkari. Ini mengingkari khabar yang datang dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah suatu hal yang apa? Yang di zaman itu enggak masuk logika mereka. Ya, di zaman itu tidak masuk ke dalam nalarnya mereka. Ini min umuril ghaibah. Ya, kalau di zaman kita langsung percaya. Kenapa? Ya karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini di zaman kita sudah terbukti secara apa? Secara medis, secara sains. Ya, sehingga mudah nalar kita untuk menerima. Tapi di zaman dulu orang-orang nggak akan percaya dengan khabar ini. Kenapa? Ya karena ya khabar ini berkaitan dengan perkara gaib. Apa itu? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, 40 yawman, selama 40 hari, nutfatan, dalam bentuk nutfah. Apa itu nutfah? Air mani. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian setelah itu berubah menjadi 'alaqah. Ini apa? Segumpal darah mithla dzalik. Ini pada masa yang sama. "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Kemudian berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging mithla dzalik pada masa yang sama. Ini berarti berapa? 40 kali 3, 120 hari. Ya kalau hitungan bulan kita berapa berarti? 4 bulan. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalkan ya bapak-bapak misalkan istrinya hamil, yang mau lihat janinnya kayak gimana itu baru bisa kelihatan setelah berapa? 4 bulan. Jadi kalau baru sebulan minta USG, ya pengen lihat nggak akan kelihatan. Ya pasti nggak akan kelihatan. Kelihatan janin itu setelah berapa? Setelah ya 4 bulan. Ya, tetapi sebelum itu maka apa? Maka tidak terlihat janin. Ya, Masya Allah. Nabi SAW mengabarkan ini ya beribu-ribu tahun sebelum apa? Sebelum ditemukannya teknologi USG, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan kebenaran Islam. Ya, dan ini bukan cuma ya dikabarkan di dalam hadis Nabi SAW, tetapi juga dikabarkan di dalam Al-Quran. Ya, karena Nabi SAW mengatakan sesuatu min umuril ghaibah yang nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang proses penciptaan kita sebagai Bani Adam. Yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min salalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin." Ini apa? Sungguh kami telah menciptakan manusia min salalatin min tin. Itu apa? Dari saripati tanah. Siapa yang dimaksud di sini? Adam alaihi salam. Ya, jadi nggak usah bingung lagi, Ustaz katanya kita diciptakan dari tanah.
Kok di sini disebutkan diciptakan dari apa? Dari air mani. Memang asalnya manusia itu diciptakannya dari apa? Dari saripati tanah. Ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami menjadikan mereka dari apa? Dari nutfah, itu dari air mani. Ya, fi qararin makin, diletakkan pada rahim. Jadi pada apa? Pada ya qararin makin itu apa? Rahim. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Kemudian kami menjadikan dari an-nutfah menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah, sama dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faja'alna al-'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan dari 'alaqah itu menjadi apa? Menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini itu selaras dengan apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kasbi rizqi wa ajali wa amali wa syaqiyyun aw sa'id." Kemudian setelah itu diperintahkan ya atau diutus malaikat untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh. Untuk apa? Untuk ditiupkan roh pada janin tersebut. Ya, jadi kalau misalkan mau tahu nih ya anak kita ini hidup atau enggak, yaitu setelah berapa? Setelah 4 bulan. Ya kalau sebelum 4 bulan ya berarti apa? Berarti belum tahu apakah hidup atau tidak. Tapi setelah 4 bulan baru tahu. Ya dia hidup atau tidak. Nah, ini juga hadis ini berkaitan dengan bagaimana jika janin meninggal di dalam rahim ibunya sebelum atau sesudah 4 bulan, ya, sebelum atau sesudah 4 bulan, apakah dia dikuburkan atau dimandikan atau yang semisalnya, ya, atau ya, apakah ya dia wajib diakikahkan atau tidak, nah, seperti itu. Ini juga kaitannya dengan hukum-hukum tersebut. Ya, khabar ini menunjukkan terhadap apa? Istinbat hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Itu apa? Kemudian setelah ditiupkan ruh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'mar bi arba'i kalimat." Kemudian ditetapkan 4 hal. Apa itu? Bikas bi rizki. Ditetapkan tentang apa? Tentang rizki. Ya, maka dari itu jangan sampai seseorang takut dia rizkinya diambil orang. Rizki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki tersebut tidak diberikan di dunia, Allah akan gantikan nanti di hari hisab. Jangan takut, Allah nggak akan zalim terhadap hambanya. Dalam hadis yang Abu Dzar Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala dia berkata, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu." Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kezaliman itu ada pada diriku dan aku menjadikannya haram terhadap ini ada pada kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim kepada hambanya. Begitu juga dalam permasalahan rizki. Ya, maka dari itu ada orang-orang yang dari masa kecilnya sampai ajal menjemputnya hidupnya selalu enak, itu sudah rizki yang Allah tetapkan. Ada juga yang masa kecilnya kurang enak, kemudian ketika sudah dewasa atau ketika sudah kabiru sinin, sudah umurnya tua, Allah berikan rizki. Ya, ada yang baru ketika di umur tua baru apa? Dikasih rizki yang melimpah. Ya, jadi kayak apa? Kayak ya rezeki nomblok, ya, langsung dikasih banyak. Ketika dia sudah apa? Sudah kabiru sinin, ya baru dikasih rizki. Ada juga yang seperti ini. Ada juga orang yang apa? Ya ketika masa kecilnya, masa mudanya dikasih rizki, masa tuanya hidup dalam keadaan apa? Miskin, kekurangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak zalim terhadap hambanya di dalam permasalahan rizki. Ya, rizki kita ini telah Allah Subhanahu wa taala atur. Itu apa? Ya Allah tetapkan ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, ketika berumur 120 hari. Bikas rizki wa ajali. Begitu juga ajal. Ya, apa sih maknanya ajal? Ajal itu maknanya batas. Ini maknanya berarti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh
Ya, ke dalam janin Allah juga telah menetapkan ajal. Dari itu orang-orang yang hidup di dunia ini, maka apa? Ajal itu senantiasa membayangi dirinya. Gak ada orang yang diciptakan di dunia ini dalam keadaan kekal abadi. Yang meskipun dia minum obat-obatan yang termahal di dunia atau pakai skincare yang termahal di dunia, ya nggak akan abadi. Ya, pasti akan rusak, pasti akan hilang. Ya, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna min qablika min basyarin al-khuld." Dan kami tidak pernah menciptakan sebelum engkau wahai Muhammad, ini apa seorang manusia pun, ya al-khuld, yang kami ciptakan dalam keadaan apa? Abadi. Ya, mereka apa? Semua yang hidup di dunia pasti akan mendapati yang namanya kematian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa yang hidup pasti akan mendapati yang namanya kematian. Itu apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hambanya Bani Adam, Allah perintahkan ditiupkan roh, bersama dengan itu kematian akan senantiasa menyertai dan mengikuti hamba tersebut. Ya, maka dari itu apa? Jangan sampai kita merasa aman dari yang namanya kematian. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita tentang waktu kapan kita mati. Allah nggak mengabarkan. Maka dari itu nggak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan mati, di bumi mana dia akan dimatikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Ya, tetapi ajal itu kalau sudah datang, maka nggak ada seorang pun yang bisa minta ditangguhkan walaupun hanya sebentar. Ya, kenapa Allah nggak mau menangguhkan ajal seseorang kalau ajal itu sudah datang? Ya. Ustaz, bagaimana kalau di dalam hadis-hadis ada ya Khawbar melakukan amalan ini bisa memanjangkan umur, padahal kan ya ajal itu sudah ditetapkan, kalau sudah datang nggak bisa berubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menetapkan takdir, maka mudah bagi Allah untuk apa? Untuk merubah takdirnya. Ya, tapi kalau sudah datang, ini maknanya sudah datang itu apa? Sudah nafas berada di tenggorokan, malaikat maut sudah datang, maka pada saat itu Allah nggak akan menangguhkan. Ya, tetapi kalau misalkan seseorang ya belum sampai malaikat maut itu duduk di samping kepalanya, belum sampai nafas di tenggorokannya, ya maka apa? Maka ketika dia minta kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakitnya, diselamatkan ya dari apa? Dari ajal atau melakukan amalan-amalan yang bisa memanjangkan umurnya, maka bisa jadi kalau itu adalah khabar yang benar, ya maka ya Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak terhadap sesuatu, ya maka pasti akan terjadi. Ya, jadi jangan sampai bingung. Ini Ustaz, ada amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur sedangkan ajal itu sudah ditetapkan. Gak akan ditangguhkan. Gak akan ditangguhkan itu ketika apa? Ketika kematian itu sudah datang. Ya. Kemudian apa? Bikas birizki wa ajalihi wa amalihi. Begitu juga amalan. Ya. Wa amalihi, ya sudah ditetapkan, wa syaqiyun aw sa'id. Begitu juga ditetapkan, yakni syaqiyun, yakni apa? Wa aw sa'id, yakni musibah dan juga apa? Kebahagiaan. Ini apa? Kesengsaraan dan juga kebahagiaan. Yang musibah takdir yang baik, begitu juga takdir yang buruk. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya. Bisa nggak dirubah? Bisa. Ya, caranya bagaimana? Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menetapkan takdir. Ya, maka dari itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "La yaruddul qada illa doa." Tidak ada yang bisa ini apa? Menolak takdir Allah. Ini maknanya apa? Yang merubah takdir Allah kecuali doa. Ini apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Wa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada ilah kecuali hanya dirinya semata. Inna ahadakum, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian, ya'malu bi amali ahli jannah, dia senantiasa melakukan amalan-amalan penghuni surga. Masya Allah, sholat malam, puasa sunnah, datang ke kajian, berzikir di pagi dan petang, ya, tidak lepas kalimatnya dengan zikir, membaca Al-Quran, bersedekah. Masya Allah, dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, kata Nabi. Hatta sampai mayakunu bainahu wa bainaha ila dirham, sampai jarak dia dengan surga itu cuma apa? Satu dirham, satu hasta. Ini menunjukkan apa? Dekatnya dia, ya, terhadap surga. Fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar. Kemudian dia melakukan satu amalan penghuni neraka, ya, surat takdir mendahului dirinya. Fa ya'malu bi amali ahli nar. Kemudian di akhir hidupnya dia melakukan satu amalan penghuni neraka, fa yadkhuluha, dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada salah seorang di antara kalian yang la ya'malu bi amali ahli nar, dia senantiasa melakukan amalan-amalan penghuni neraka, yang membunuh 100 jiwa, pekerjaannya ya apa, ya pelacur, ya, atau misalkan apa, ya dia orang yang apa, misalkan dulunya adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang suka merampok, mengambil harta orang, berbuat zalim, ya, itu sampai jarak dia dengan apa? Dengan neraka itu sudah dekat sekali. Ila dirham, kata Nabi, satu dirham, satu hasta, ya. Fa yasbiqu alaihi alkitab, kemudian sudah tentang dia mendahulinya, fa ya'malu bi amali ahli jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, satu saja. Fa yadkhuluha, maka kemudian dia masuk ke dalam surga. Masya Allah, ya, rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang suatu hal yang sangat penting. Apa itu? Jangan sampai seseorang memiliki sifat sombong di dalam dirinya, ya, ujub. Itu apa? Ujub dengan amalannya. Oh, saya ini, ya, sudah rajin ke masjid, safnya paling depan, zikirnya paling lama, bacaan Qur'annya juga, ya, khatamnya paling cepat, sedekahnya paling banyak. Kemudian ujub, ya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, yang ditakutkan beliau terhadap para sahabatnya, ketika para sahabatnya itu tidak lagi melakukan dosa, itu apa? Bangga terhadap dirinya. Dengan apa? Dengan ketaatan dan ketakwaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap diri kalian lah yang paling suci, sedangkan Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang paling bertakwa. Maka dari itu perkara yang paling ditakutkan Nabi SAW ketika para sahabatnya nggak lagi melakukan dosa, nggak menyekutukan Allah, menjaga dirinya di dalam ketakwaan, itu apa? Kesombongan. Karena sombong ini merupakan sesuatu yang bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam syurga. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang di dalam hatinya terdapat apa? Terdapat, ya, yang namanya kesombongan, meskipun hanya sebesar biji sebesar biji sawi. Ya, karena memang orang-orang yang sombong itu tempatnya adalah di dalam neraka, terhalang masuk dalam surga. Karena apa? Yang namanya al-kibru itu merupakan sifatun ahli nar. Ini sifatnya para penghuni neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Harithah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Nabi SAW satu ketika pernah berkata kepada para sahabatnya, ala unabbiukum, ya, mau nggak kalian aku beritahu bi ahli nar, tentang sifatnya para penghuni neraka. Qalu, maka para sahabat Nabi mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah.
Maka Nabi SAW mengatakan, kullu utulin jawadin mustakbir. Setiap orang yang perangainya kasar, keras, mustakbir, dan orang yang sombong. Ya, maka dari ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat ketakwaan, Allah berikan kepada kita nikmat kemudahan untuk beribadah, maka jangan sampai kita memiliki sifat sombong di dalam diri kita. Ya, jangan dipikir ya ujian yang terberat dari seseorang itu hilangnya harta, hidupnya miskin, kena musibah, penyakit, bukan. Ya, ujian yang terberat yang ada pada diri seseorang itu apa? Ketika dia nggak bisa menahan dirinya dari sifat sombong. Ya. Karena apa? Karena ini merupakan apa? Ini merupakan ya salah satu hal yang menjadikan iblis itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalam. Apa itu kesombongan? Ya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, ketika kami perintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbara, kata Allah. Iblis nggak mau sujud karena sebab apa? Istakbara, karena sebab dia sombong. Ya. Apa bentuk kesombongannya? Iblis memiliki dua bentuk kesombongan. Yang pertama, i'jabul mar'i bi nafsi, dan yang kedua apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Itu apa? Yang pertama, dia bangga dengan dirinya sendiri, sehingga ini melahirkan apa? Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia atau merendahkan orang lain. Ya, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ini apa yang menghalangi engkau iblis untuk sujud kepada Adam, padahal aku sendiri yang amartu, aku sendiri yang memerintahkan kepadamu. Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Kemudian apa? Merendahkan Adam, menolak perintah Allah. Maka dari itu ini termasuk daripada kesombongan. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu seseorang apa? Dia menolak kebenaran dan mencela manusia, mencela orang yang membawa kebenaran. Dan ini juga sifat orang-orang musyrikun yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, nggak mau mengikuti Nabi SAW. Disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang musyrikun, ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam agama Islam, yastakbirun. Mereka apa? Mereka enggan, sombong. Ya, wa yaqulun, mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Bahkan mereka mencela Nabi SAW. Mereka katakan, apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami ini hanya untuk seorang penyair yang gila, kata mereka. Ini bahaya daripada sifat sombong. Ya. Kenapa? Ya, karena seseorang meskipun banyak beramal saleh, ya, maka tetap, ya, kalau di akhir hidupnya dia tidak menutupnya dengan kebaikan, maka bisa jadi dia masuk menjadi ahlu neraka. Begitu juga apa? Seseorang walaupun dia terkenal sebagai orang yang suka melakukan kejelekan, jangan sampai ada orang yang mencap, oh kalau dia pasti masuk ke dalam neraka. Oh dia udah susah, pasti nggak bisa dapat hidayah. Tidak, nggak boleh ada orang ngomong seperti itu. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, di akhir hidupnya dia melakukan satu amalan penghuni surga, Allah tetapkan sebagai penghuni surga. Ya, kita lihat bagaimana kisah-kisah ya Bani Israiliyat yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang seseorang yang membunuh 100 jiwa. Dia belum sempat beramal, cuma bertobat, hijrah, pindah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, negeri yang di dalamnya terdapat orang-orang beriman. Di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan apa? Dia meninggal, dan Allah tetapkan dia sebagai apa? Penghuni surga. Orang, ya, seorang pelacur yang
dia kehausan, kemudian apa? Kemudian dia turun ke sumur, dia ingin mengambil air. Ketika dia sampai di atas, ternyata ada seekor anjing yang juga kehausan. Dia berikan minuman itu kepada seekor anjing, ikhlas karena Allah. Ya, maka kemudian apa? Dia meninggal dan Allah jadikan dia sebagai penghuni surga. Hadis yang berkaitan tentang hadis bitaqah, hadis yang terkenal dengan sebutan hadis kartu, tentang seseorang di hari hisab nanti ditampakkan seluruh amalannya, dia nggak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Ya, dia nggak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Ya, kemudian apa? Kemudian ya ditanya, ada nggak kebaikan yang pernah kamu kerjakan? Tidak ada. Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu dikatakan ada. Itu apa? Dikeluarkan kartu, di dalamnya tertulis kalimat la ilaha illallah. Kebaikannya cuma apa? Dia menjaga tauhidnya kepada Allah. Ya, maka apa diperintahkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Maka dia jadi perkara yang sangat penting bagi kita. Orang kalau mau selamat, ya, jangan pernah pusing atau jangan pernah mengkritisi kehidupan orang lain. Cukup kita lihat kehidupan diri kita sendiri. Kalau kita sudah berada di dalam kebaikan, sudah gak usah lihat orang lain. Fokus, istiqomah. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk menjaga keistiqomahan. Ya, istiqomah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, batasannya kapan? Sampai ketika ajal menjemput. Itu istiqomah kita. Jadi selama ajal belum menjemput kita, selama malaikat maut belum turun di telinga kita, jangan pernah sekali-kali kepikiran untuk apa? Sekali aja lah saya mau berbuat dosa. Sekali sajalah saya mau meninggalkan perbuatan baik ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu apa? Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai datang kepada kalian al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Itu kematian. Ya, begitu juga dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu apa? Hendaknya kita menjaga iman kita, Islam kita, ketakwaan kita, amalan ibadah kita. Jangan kita tinggalkan, jangan kita lepas kecuali kematian itu sudah datang kepada kita. Kenapa? Dikhawatirkan seseorang ketika sudah dekat dengan surganya Allah, kemudian apa? Dia melakukan satu amalan penghuni neraka dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita, mengingatkan kepada kita pentingnya untuk istiqomah sampai ajal menjemput. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kata Nabi SAW, ya, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan dengan apa? Penutupnya. Kalau dia tutup amalannya dengan kebaikan, ya maka bisa jadi dia akan menjadi apa? Penduduk syurga. Ya, dirahmatilah dengan rahmatnya Allah. Kalau misalkan ya dia tutup amalannya dengan kejelekan, bisa jadi dia masuk ke dalam neraka. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan pernah sekali-kali kita tertipu dengan amalan-amalan kita. Maka dari itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Atau doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Jadikan ini doa yang pertama di dalam setiap sujud kita, di dalam setiap waktu-waktu mustajab doa kita. Jangan yang pertama, ya Allah zid, ya itnain wa thalatha wa arba', jangan. Ya Allah tambah 2, 3, 4, jangan ya. Tapi doanya apa? Doa kita istiqomah di dalam ibadah. Ya kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan kita kerjakan esok hari. Bisa jadi sholat subuh kita di masjid, sholat zuhur kita nggak sholat ke masjid. Bisa jadi sholat asar kemudian meninggalkan sholat. Bisa jadi ketika maghrib, ma'iyatubillah, kemudian kufur. Karena kita nggak tahu apa yang kita kerjakan esok hari. Ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam surat Luqman ayat yang ke-34, wa ma tadri nafsun madza taksibu. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Maka dari itu apa? Kalau sudah punya niat untuk beramal saleh, kerjakan, jangan ditunda.
Kalau terbiasa melakukan amalan soleh, maka jangan sampai kalah dengan yang namanya rasa malas. Maka dari itu salah satu doanya Nabi SAW juga kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada apa? Minal bukhli wa kasali. Itu apa? Dari rasa pelit dan juga apa? Minal kasali wal ajzi. Jadi juga dari rasa malas dan juga dari rasa lemah. Itu juga doa. Ya, karena terkadang seseorang nggak bisa istiqomah. Yang pertama Pak, badannya lemah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Muncul sifat malas. Ya, sehingga apa? Menyebabkan seseorang nggak bisa istiqomah di dalam ibadah. Maka kita minta kepada Allah berlindung dari apa? Dari ya sifat-sifat ini agar apa? Agar kita bisa istiqomah di dalam ibadah. Ya, hadirin menerangkan kepada kita pentingnya untuk apa? Seseorang istiqomah di dalam ibadah. Ya, begitu juga apa? Hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwasannya apa? Bahwasannya jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Ya, ini juga perkara yang sangat penting karena kebanyakan kita itu selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keadaan kita saat ini penuh dengan dosa, selalu bermaksiat kepada Allah, jangan pernah berputus asa. Ya udahlah, saya memang udah begini kali takdirnya. Enggak. Terus berusaha, terus minta kepada Allah. Agar apa? Agar nanti kalau misalkan ajal menjemput, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dia menjadi orang yang baik. Tutup amalan ibadahnya dengan kebaikan. Ya. Jangan sampai seseorang itu berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ini apa? Jangan kalian merasa berputus asa terhadap rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah adalah zat yang Maha Pengampun dan Allah mengampuni. Ya, Allah adalah zat yang Maha Pengampun, Allah mengampuni segala dosa. Ini maknanya walaupun banyak dosa, jangan apa? Jangan pesimis, ya. Kembali kepada Allah, bertobat, istighfar, minta kepada Allah agar istiqomah, minta kepada Allah agar senantiasa ya dimatikan dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ya, ini yang kita ingin. Tapi barakallahu fikum, sudah syuruk ya. Sudah syuruk, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Ya, hadis pembahasan ayat yang keempat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang kelima. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wa a'udzu bikum wa min kulli dhanbin katsiran. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.